Mungkin bapaknya ikut main rumah-rumahan ya. Enggak juga. Oh enggak juga. Hello everyone, welcome back to Kim Channel. Ya, seperti biasa setiap hari Minggu ya, saya akan menayangkan sebuah video baru yang pastinya menarik dan dengan tema-tema baru ya. Oke, kali ini saya kedatangan satu tamu penting ya, satu tamu kehormatan ya. Karena apa? Karena beliau merupakan salah satu guru agama di salah satu sekolah di Kabupaten Cirebon. Langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Pak Suwaryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah, keluarga juga baik ya? Alhamdulillah semuanya baik. Alhamdulillah, semuanya terlindungi nih. Kita masih di era pandemi ya Pak Ya, sekarang, betul. tapi mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi dan diberikan kesehatan. Amin. Oke Pak, karena kaitannya dengan Bapak nih guru agama, saya mau bahas nih, sebentar lagi kan bulan puasa ya Pak ya? Iya, betul. Kita akan menjalani puasa atau berarti sudah tahun kedua ya, kita sudah menjalani puasa di tahun kedua Corona, di Ya. tahun Corona. Nah Pak, gimana sih Pak, kira-kira saya mau tahu dulu nih, adakah ayat Al-Quran yang mewajibkan kita sebagai umat muslim untuk berpuasa? Bisa tolong dijelaskan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di channel Kim Channel. Ya. Pertanyaan dari Miss Fitri tadi, apakah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban puasa? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini jelas bahwasanya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini menjelaskan tentang dasar kewajiban orang yang beriman, orang muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan. Oke. Ya. Nah, puasa Ramadan ini sangat penting ya, karena puasa itu termasuk dari salah satu rukun Islam. Oke. Ya. Jadi semua umat muslim itu diwajibkan untuk berpuasa. Hukumnya wajib ya Pak Hukumnya ya. wajib, betul. Ayat yang menjelaskannya pun ada. Ada. Oke. Kemudian nih Pak, berarti kalau puasanya wajib, sudah jelas tadi ada ayatnya dan merupakan rukun Islam. Ya, Ya. betul. Hukum berpuasa di era Corona atau dalam wabah nih Pak, seperti apa hukumnya? Untuk puasa dalam masa pandemi ya, atau lagi pandemi seperti saat ini, bagaimana hukumnya? Ya. Iya. Ini sudah jelas dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya hukumnya wajib untuk berpuasa. Nah, tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu boleh tidak berpuasa. Oke. Gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah karena sakit. Ya, ketika orang dalam masa pandemi ini keadaannya sehat, bugar, maka wajib berpuasa. Tetap wajib ya Pak. Tetap. Tapi ketika pada masa pandemi seperti sekarang ini, kemudian ada orang yang lagi berpuasa, kemudian dia di sisi lain lagi sakit karena terinfeksi corona ya. Nah, gimana itu Pak? Maka itu dilihat dari perspektifnya gitu. Ketika dia lagi sakit karena terinfeksi corona atau COVID-19, maka harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh dokter. Apakah dia ketika berpuasa itu akan baik-baik saja atau menyebabkan mudarat seperti itu. Kalau dokter
bilang bahwasanya tidak apa-apa, maka dipersilakan untuk puasa. Nah, ketika dia lagi kena COVID kemudian berdampak kepada kesehatan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi dengan catatan nanti di lain bulan gitu wajib diqodho. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah puasa wajib. Maka puasa wajib harus dilaksanakan. Ketika pas Ramadan tidak bisa melaksanakan karena sakit atau karena terinfeksi corona, maka puasanya diqodho di bulan yang lain seperti itu. Tetap harus dibayar ya, Pak ya? Tetap harus. Oke. Itu berarti hukum puasa di era pandemi atau di saat wabah pun tetap wajib jika yang bersangkutan atau kitanya sehat ya Pak ya. Betul. Kecuali kitanya sedang sakit, itu pun kalau misalkan kitanya kuat sampai dengan beduk maghrib tidak apa-apa Pak. Tapi ketika itu membuat kita semakin melemah imunitasnya, kondisinya, maka kita tidak diwajibkan untuk berpuasa ya Pak. Oke, berarti sama ya Pak ya, seperti tidak pandemi pun sama. Oke. Pak Waryo, saya mau tanya lagi nih ya, gimana sih di zaman dulu Pak, pada saat kira-kira ada nggak ya, Pak Waryo tahu nggak gitu sebagai guru agama di zaman Nabi atau sahabat Nabi Rasulullah gitu, wabah seperti ini tuh pernah terjadi atau tidak gitu? Oke. Ketika zaman dulu menurut sejarah itu pernah terjadi dalam zaman Nabi. Tapi pada waktu itu ketika terjadi wabah di zaman Nabi itu tidak bertepatan dengan bulan puasa. Nah, yang bertepatan dengan bulan puasa itu terjadi ketika zaman sahabat, yaitu ketika Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu ada wabah yang terjadi di negeri Syam. Ya. Negeri Syam itu kalau sekarang itu Palestina. Ya, betul. Nah, di situ terjadi wabah penyakit yang menular. Ya, seperti itu. Nah, ketika Khalifah Umar bin Khattab mau berkunjung ke negeri Syam atau Palestina, pada waktu itu gubernur Syam yang bernama Abdullah Ubay ya, itu ketika Umar mau datang ke negeri Syam, beliau menyurati, ternyata di situ sedang terjadi pandemi ya, atau wabah seperti itu. Akhirnya Umar bin Khattab tidak jadi datang. Kemudian Umar bin Khattab memberikan surat kepada gubernur Syam pada waktu itu, namanya Ubaidillah, bahwasanya Umar bin Khattab tidak jadi datang karena di situ sedang terjadi wabah. Gitu. Bahkan korbannya itu yang meninggal karena wabah di negeri Syam itu salah satunya adalah gubernur Abu Ubaidillah. Itu jadi korban karena wabah seperti itu. Nah, maka di situ kalau sedang terjadi wabah, orang yang di sekitar tidak boleh keluar dan orang luar pun tidak boleh masuk ya. Karena berbahaya ketika sedang wabah kemudian ada orang datang takut tertular, kemudian orang yang sedang lagi kena wabah tidak boleh keliaran atau keluar dari rumah seperti karena itu. Nanti akan menularkan. Karena akan menularkan. Jadi ketika zaman sahabat pernah terjadi di bulan puasa seperti itu. Tapi zaman Rasulullah itu tidak sedang berpuasa, pernah terjadi juga seperti itu. Tepatnya di tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Oke, berarti wabah seperti ini sudah terjadi dari zaman Rasulullah dulu ya Pak ya, bukan sekarang aja. Dan ternyata sama ya aturannya. Ketika kita yang sehat itu tidak boleh memasuki kawasan yang sedang terinfeksi dan orang yang sedang terinfeksi tidak boleh keluar dari zonanya atau dari lingkungan rumahnya karena yang ditakutkan itu menularkan kepada yang sehat ya Pak akhirnya. Betul. Oke. Sekarang sedikit ada pro kontra Pak tentang puasa di era pandemi. Oke. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Bapak, sudah dijawab, tapi ada statement yang menyatakan bahwa puasa pada saat corona ini kita puasa justru malah melemahkan kita, imunitas kita kan jadi turun. Karena apa? Karena kita jarang minum. Ada statement yang seperti itu, jarang minum, lalu istirahatnya kurang karena bangun sahur. Nah itu gimana sih Pak? Bapak menanggapinya statement yang seperti itu? Nah, untuk puasa pada masa pandemi ini ya,
Jadi dilihat dari segi kesehatannya. Ketika dia mampu untuk berpuasa, maka berpuasalah. Iya. Ya. Ketika berpuasa kemudian mengakibatkan imunitas itu melemah atau kesehatannya menurun, maka boleh berbuka. Dengan catatan nanti dikodo di bulan berikutnya setelah bulan puasa gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwasannya sebenarnya pada masa pandemi ataupun tidak, berpuasa itu wajib hukumnya. Iya. Ya. Tetapi ketika yang berpuasa itu sedang sakit ataupun terinfeksi corona, maka dilihat dari segi gejala kesehatannya. Apakah dia mampu berpuasa atau tidak? Kalau mampu, lanjutkan berpuasa. Kalau misalkan mengakibatkan imunitas itu menurun, maka berbukalah, tidak apa-apa. Nah, kemudian puasa Ramadan yang ditinggalkan itu boleh dikodo di bulan yang setelah bulan Ramadan seperti itu, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, ya. Cuma melihat dari segi fisik, artinya kesehatan kita, apakah mampu tidak, gitu, seperti itu. Sebetulnya aturannya sudah jelas ya, Pak ya. Jelas. Mau di era pandemi atau tidak, aturannya sudah jelas. Ketika kamu mampu berpuasa, ya berpuasalah. Tapi ketika kondisi badan atau fisik kamu sedang tidak sehat atau kamu tidak mampu untuk berpuasa, maka jangan dipaksakan. Tapi harus diganti di bulan selanjutnya selain Ramadan. Dan itu berat ya, Pak. Iya. Jadi usahakan bagi laki-laki. Kalau perempuan kan banyak bolongnya karena ada menstruasi ya, ada haid setiap bulannya. Nah, kalau laki-laki kan tidak ada halangan nih. Ini juga perempuan juga tidak setiap bulan itu kan hanya berapa minggu haidnya. Iya, nah, yang maksudnya saya tahu dari, ada bolongnya gitu, Pak. Ada. Yang saya tahu dari ilmu fikih bahwasanya perempuan itu paling sebulan seminggu, ya. Iya. Paling lama-lama juga ada lebih dari 1 minggu. 8 hari, 10 hari. Nah, itu pun juga dilihat dulu darahnya, apakah itu darah haid apa darah istihadah, artinya darah kotor gitu ya. Darah kotor itu darah penyakit ya. Kalau darah kotor maka tetap mempunyai kewajiban puasa ya. Tapi kalau misalkan masih keluar itu nanti menggunakan alat penutup gitu ya. Seperti itu. Jadi ya kalau perempuan itu biasanya haid itu tidak lebih dari seminggu dalam sebulan ya, seperti itu. Kalau laki-laki mah ya harus. Iya, maksudnya ada aja bolongnya gitu. Kalau laki-laki kan tidak ada alasan ya, Pak ya, seharusnya. Jadi kalau yang tadi memberikan statement itu laki-laki, wah berarti itu cuma dalih aja untuk nggak puasa ya, Pak ya. Males ya, itu cuma alasan aja. Oke. Pak Wario barangkali punya pengalaman selama 2 tahun ini di era pandemi. Pernah nggak sih Pak ngerasakan gejala-gejala gitu? Saya ngerasa ini gejala, kayaknya saya terinfeksi atau enggak gitu. Flu, batuk, badan linu-linu kayak gitu. Pernah nggak di antara Bapak atau teman-teman Bapak di kantor atau bahkan keluarga? Pernah mengalami cuma gejala ringan ya, paling batuk, pilek, kemudian hanya manastis seperti itu. Tapi kalau manastis tuh panas dingin ya? Iya, panas dingin seperti itu. Barangkali dia nggak ngerti. Kalau wong Cirebon sih ngerti panastis ya. Seperti itu. Tapi itu tidak mengakibatkan kita, artinya tidak beraktivitas karena gejala ringan gitu ya. Dan ya kalau menurut saya itu mah gejala biasa gitu. Oke, berarti nggak sampai sesak nafas kayak gitu, enggak ya Pak? Berarti ringan ya, tidak sampai parah gitu ya. Nauzubillah, jangan sampai deh. Oke Pak, satu lagi saya ingin bertanya, ada nggak sih Pak perbedaan momen puasa di saat sebelum datangnya corona dan setelah adanya corona? Ada nggak menurut Bapak, berdasarkan pengalaman Bapak nih? Oke. Kalau ditanya apakah ada perbedaan ya, momen antara puasa ketika tidak pandemi dan puasa ketika pandemi ya, itu ada perbedaan. Perbedaannya kalau ketika puasa ketika masa pandemi itu tidak semeriah ketika puasa dalam keadaan normal ya, Pak. Artinya tidak keadaan pandemi gitu ya. Iya. Nah, ketika masa pandemi itu beberapa kegiatan itu dibatasi. Iya, betul. Ya, seperti tidak diperbolehkannya bukber. Nah, gitu ya. Itu kemudian, yang paling enak ya Pak padahal. Kemudian juga tidak diperbolehkannya bukber. Nah, itu yang paling enak ya Pak padahal. Kemudian juga tidak diperbolehkannya bukber. Gitu ya. Kemudian, Itu yang paling enak ya Pak padahal. Kemudian juga tidak diperbolehkannya bukber. Nah, itu yang paling enak ya Pak padahal.
ketika masa pandemi itu ada anjuran dari pemerintah bahwasanya sholat tarawih di rumah masing-masing Nah, gitu. iya, Karena betul. ditakutkan itu bisa menularkan virus seperti itu. Betul. Kemudian bahkan eh, Sholat Id ya, Pak? sholat Id Nah, ataupun iya. ketika takbiran pun artinya disarankan sebaiknya di Di rumah rumah gitu. saja. Jangan sampai berkerumun ya. Mm-mm. Artinya di sini kan ada perbedaan antara ketika puasa di hari-hari yang normal Mm-mm. dengan puasa ketika di bulan puasa yang lagi masa pandemi seperti itu gitu ya. Tetapi kalau menurut saya bahwasanya seharusnya ketika di masa pandemi itu harus lebih khusyuk. Karena apa? Karena kita kan ketika masa pandemi itu banyak beraktivitas di dalam rumah ya. Mm-mm. Kemudian ibadah dianjurkan juga di rumah gitu. Kemudian baca Al-Qur'an dan sebagainya di rumah. Mm-mm. Seharusnya memperbanyak kegiatan yang positif itu di bulan puasa itu, artinya ketika di rumah kan kita lebih leluasa ya. Jadi lebih khusyuk, lebih apa namanya? lebih enak ketika semua kegiatan dilakukan di rumah ketika pandemi, karena ada aturan yang tidak boleh berkerumun dan sebagainya seperti itu gitu. Tapi dirasakan ada perbedaan antara pandemi dan ketika pada masa-masa normal gitu, jelas. Iya. Nah, kalau meriahnya lebih meriah ketika pada masa normal dibandingkan pandemi gitu. Karena semuanya ketika pandemi dibatasi kegiatan, termasuk kegiatan peribadahan seperti itu. Kalau Bapak lebih suka yang mana? Ya lebih suka yang normal. Yang normal dong ya. Betul. Jadi kegiatannya maksudnya gini loh. Kalau untuk bukber dan segala macam mungkin ya sudahlah. Tapi kalau untuk sholat tarawih, betul Pak. Untuk sholat tarawih dan sholat Id saya juga merasakan ya. Itu di rumah saja seperti tidak berlebaran akhirnya. Seperti bukan bulan puasa kalau sholat tarawih harus di rumah gitu. Karena kan momennya kita di bulan puasa yang hanya datang 1 tahun sekali itu ya kumpul bareng semua umat Islam ya Pak ya. Tadarus bareng gitu kan, sholat tarawih bareng, dan itu semua dibatasi tuh kayaknya separuhnya hilang gitu tuh Pak. Momen di puasanya tuh hilang gitu. Ya mudah-mudahan sih tahun ini udah ya Pak segera berakhir, era new normal segera datang dan kita semua bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Apalagi ini ya bulan puasa yang hanya datang 1 kali aja ya dalam 12 bulan gitu ya. Oke Pak Waryo, begini ya, karena tadi kegiatan kita serba dibatasi, tarawih di rumah, tadarus pun di rumah, bahkan takbiran pun di rumah ya. Bukber tidak ada. Sedangkan kalau orang puasa kan identik ya, kalau saya jujur aja identik dengan ngantuk dan bete, bosen ya. Sholat 5 waktu, baca Al-Quran seperti itu. Nah, tapi harus di rumah aja, nggak ada kegiatan lain. Keluar rumah dibatasi. Waktu itu kan kemarin pas heboh-hebohnya itu kan kita sempat lockdown ya Pak ya. Nah, gimana sih cara Pak Waryo sendiri nih secara pribadi ya, pengalaman Bapak pribadi mensiasati supaya puasa saya di era pandemi itu tidak bosan karena harus stay terus di dalam rumah. Gimana cara ngakalinya supaya nggak bete? Nah, untuk bagaimana caranya supaya tidak bete ataupun tidak bosan di rumah, karena puasa di masa pandemi ini semua kegiatan dibatasi ya. Iya. Nah, yang saya lakukan adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah apapun itu gitu ya. Contohnya misalkan saya juga di rumah di sisi lain saya sebagai pedagang jualan gitu ya. Tapi di sisi lain juga saya juga sempatkan setiap hari tadarus gitu ya. Kemudian selain tadarus juga berkumpul dengan keluarga gitu di rumah gitu. Jadi menghilangkan rasa bete itu dengan bercengkrama gitu, dengan keluarga, terutama dengan anak-anak gitu. Main dengan anak-anak tapi di rumah gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian sesekali kita bercanda, kemudian bercerita dengan anak gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya menghilangkan kebosanan ya dengan beraktivitas yang positif gitu, seperti itu. Nah, termasuk
apa namanya, bergurau kemudian bermain dengan anak-anak gitu, seperti itu di rumah gitu ya. Oke. Jadi mensiasatinya adalah dengan berkumpul dengan keluarga, Iya, bermain sama anak-anak ya betul. biar nggak bete. Kebetulan anak-anak Pak Waryo banyak dan Ada 3 kecil-kecil, betul. cantik-cantik Iya ya ada 3. perempuan semua. Jadi mungkin bapaknya ikut main rumah-rumahan ya. Enggak juga. Oh enggak juga. Ya pokoknya siasat Pak Waryo ya untuk ngakalin nih supaya saya nggak bete, kegiatannya positif apa ya itu menemani anak-anak bermain, berkumpul dengan keluarga, bercanda ya. Kadang-kadang Dan sama anak saya kan di rumah tuh punya kayak semacam tenda kecil gitu ya, buat rumah-rumahan, oh buat ini, camping ala-ala camping ya, gitu. tapi di halaman rumah belakang gitu. ada Oh seperti iya itu. iya iya. Ya bagaimana caranya supaya menyenangkan hati anak gitu. Iya Seperti iya itu. betul ya Pak. Iya bisa tuh bisa dicontek idenya ya. Oke. Mungkin satu lagi nih Pak, terakhir ya. Ya, oke. Tips menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap fit, bugar ya di era corona agar berpuasanya juga lancar, full gitu ya, tanpa ada hambatan ya. Jadi apa nih Pak tipsnya kira-kira dari Bapak? Tipsnya yang terpenting tipsnya ketika berpuasa supaya lancar, kemudian supaya puasanya bisa selesai sampai terakhir Ramadan gitu ya. Yang pertama harus sehat secara lahir ya. Iya. Artinya secara lahir itu badan kita dijaga dengan baik, jangan sampai sakit, Iya. kemudian sering minum vitamin gitu ya. Oh iya betul. Supaya daya tahan tubuh kita kuat, ya, artinya imunnya kuat gitu. Iya. Supaya tidak mudah tertular oleh virus corona itu. Betul iya. Kemudian secara batiniah juga artinya secara ukhrawi gitu ya. Jadi kita perbanyak zikir, mengingat Allah gitu. Kemudian pikiran pun tenang gitu. Ketika kita pikiran tenang, kemudian badan kita sehat, maka insya Allah penyakit pun akan menghindar dari kita. Artinya tidak akan menghingga ke kita karena kita dalam keadaan sehat walafiat secara lahiriah dan batiniah. Iya betul itu. iya. Jadi Gitu. perbanyak berzikir ya Iya, Pak ya, betul. supaya bersih juga hatinya nih ya. Jangan banyakin gibah ya Pak di bulan puasa. Boleh nggak Pak? Berbahaya. Nah ini nih. Bahkan ada salah satu riwayat yang menjelaskan bahwasanya ghibah itu lebih berbahaya dosanya dibandingkan zina. Kenapa? Iya betul. Karena ghibah itu kan ngomongin orang di belakang. Iya. Atau membicarakan orang di belakang. Iya. Gitu ya. Ketika orang yang kita omongin, kita bicarakan gitu ya, kemudian dia tidak ridho, maka kita dosa. Gitu. Nah, syarat untuk bisa diampuni dosanya adalah harus minta maaf langsung pada orangnya. Walaupun orang itu tidak tahu bahwa dia diomongin. Iya. Oh. Gitu. Nah, kenapa? Karena kita sudah ngomongin orang di belakang, ya, tentang kejelekan dia. Iya. Gitu. Ketika mau ngomongin di belakang tentang kejelekan dia, itu kan biasanya orang itu sangat asik ya seperti itu. Bahkan terus aja. Gitu, terus aja gitu. Nah, jadi ada beberapa dosa yang tidak diampuni kecuali dengan bermaaf kepada orang tersebut gitu. Kalau kita dosa terhadap Allah, kita dengan caranya taubatan nasuha. Iya. Ya. Tapi kalau kita berdosa sama manusia, maka harus minta maaf ke orangnya langsung. Ke orang langsung gitu. Kalau orangnya masih hidup Pak, kalau Iya. enggak, kalau orangnya sudah meninggal, kita kan nggak tahu ya maksudnya Iya. ya 5 menit ke depan gimana. Nah itu kalau orang gimana sudah meninggal Pak? kita mendoakan gitu ya. Kemudian Nggak bisa minta maaf jadi ya gimana? kalau minta maaf berarti sama keluarganya paling tidak seperti itu. Ya sebaiknya sih udah jangan gibah ya Pak ya. Karena sangat berbahaya karena Ya, betul. gibah itu bisa kalau bahasa kita diibaratkan tuh seperti api yang membakar kayu bakar gitu. Jadi akan habis pahala Iya. kita ketika kita banyak menggibah gitu, seperti itu. Itu bahaya gibah. Iya. Karena apa? Karena gibah mah terkadang kita tidak terasa ngomong orang lain kemudian meleru kemana-mana. Akhirnya apa? Akhirnya membicarakan kejelekan orang lain, kita berdosa, akhirnya dosa kita numpuk banyak. Iya, gitu ya. pahalanya nggak ada. Ya, bisa jadi seperti itu. Karena kita banyak ngomongin orang lain di belakang. Gitu, seperti Jadi itu. sekarang biasakan ngomongin orang di depan ya Pak. Ngomong langsung, maksudnya kalau misalkan ada salah, ada yang nggak cocok ngomong Iya, langsung. Nah, jangan ngomongin di belakang. Betul. Iya, oke ya. Itu tadi sharing dari Pak Suwaryo ya, sangat bermanfaat sekali. Berpuasa di era pandemi itu sangat berbeda tentunya dengan di era normal ya. Seperti buka puasa bareng tidak ada, tadarus di rumah, tarawih di rumah, even untuk
sholat Id pun kita harus terpaksa di rumah. Tapi mudah-mudahan di tahun ini kita semua bisa menjalankan tarawih, tadarus, dan mudah-mudahan sholat Id juga bisa di masjid bareng-bareng ya Pak ya. Seperti itu. Amin, Harapannya amin, seperti amin itu. ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih banyak Pak Sama-sama. Suwaryo, infonya, sharingnya, ilmunya ya. Ya, dan thank you so much for coming here Pak Suwaryo. Dan buat teman-teman, kira-kira video apa lagi nih yang kalian pengen ada di Kim Channel? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi secara otomatis video apa sih yang terbaru di Kim Channel ya. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya di @fitrianingsi_0303 and I'll see you on my next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.